Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Fatul Nugroho G1C021010. Kali ini saya akan membuat video tugas mata kuliah metode elemen hinggap. Dan pada kesempatan ini, hal yang menjadi tugas adalah mencari deformasi maksimal dan distribusi stres maksimal yang terjadi pada sistem dengan batas sistem sebagai berikut. Ini adalah kita lihat ya, ini merupakan kunci pas ya, menggunakan material stainless steel. Baik, langsung saja kita masuk ke workbench, ANSYS workbench. Kita masuk ke static struktural. Oke, create standalone system. Kemudian hal yang pertama kita lakukan adalah mengatur unitnya berada pada satuan metrik. Baik, selanjutnya kita cek di engineering data ketersediaan dari material yang akan kita gunakan. Dan di sini kita menggunakan material stainless steel. Ya, stainless steel di mana material ini tidak tersedia karena material bawaan dari aplikasi ANSYS Workbench hanyalah struktural steel. Jadi kita bisa klik here to add new material. Kita beri namanya stainless steel. Baik, kemudian untuk melakukan pembuatan atau menambahkan satu variasi material, kita bisa masuk ke linear elastic, masuk ke isentropic elasticity. Pada isotropic elasticity terdapat dua bagian yang berwarna kuning, berarti H ini adalah hal mutlak yang harus diisi, yaitu Young modulus dan position ratio. Di sini kita lihat E 193 GPa gigapascal, yang berarti modulus Young dari material stainless steel adalah 193 gigapascal. Langsung saja kita isi, karena di sini satuannya pascal, kita bisa masukkan sebagai 1,93 E plus 11. Dan kemudian pada position ratio bisa kita lihat kembali di soal, yaitu V sama dengan 0,27. Sehingga kita masukkan 0,27. Baik, sudah masuk nilai dari bulk modulus dan shear modulus dari sistem ini. Dan kita pastikan stainless steel berada di atas untuk memudahkan pencarian. Kita tutup engineering data, kita akan buat sketch pada geometri, dan kita gunakan software New Design Modeler. Sesaat kita tunggu sejenak untuk landing ke aplikasi New Design Modeler. Kita tunggu prosesnya. Baik, kita sudah masuk ke aplikasi New Design Modeler. Sini masih lembaran kosong yang ready. Kita bisa langsung mulai pembuatan gambar dengan masuk ke XY Plane. Kita ambil Z untuk mempermudah penglihatan. Masuk ke sketching. Nah, di sini tadi ada tulisan all unit are in millimeter. So, we will go to the unit and setting the unit in millimeter. Yang pertama kita bisa membuat sketchnya mengikuti yang ada di gambar dengan masukkan rectangle. Dan untuk melakukan pengaturan, kita bisa menggunakan bantuan dimension untuk mengetahui ukuran dan ketepatan dari gambar yang kita buat. Kita ambil H1 itu bernilai 40. Samakan seperti di soal. Dan ininya 12. V2 12. Supaya garis ini tepat berada pada senternya, bisa kita klik Ctrl dan tahan pada bagian ini. Lalu
Pada L3 kita atur 6. Hal yang selanjutnya kita lakukan adalah membuat dua lingkaran. Draw circle. Dan pastikan garisnya bertemu pada bagian sudut lingkaran. Kita atur lagi dimensinya. Di sini kita lihat jari-jarinya adalah 12,5 yang berarti diameter dari lingkaran ini adalah 25. Kita atur dulu. Di 4 kita buat 25. Ternyata garisnya menjauh dan tidak bersinggungan, kita bisa ulangi pembuatan lingkarannya. Kita ambil draw, kita buat circle dan kita arahkan sedikit ke sini. Mungkin ini kita atur dimensinya. Di 5 kita coba atur di 25. Dan garisnya sudah bersinggungan. Kemudian kita beralih ke lingkaran yang sebelah. Pada lingkaran yang di sebelah sini diameternya adalah 20. Ini bisa kita gunakan dimension lagi untuk mengaturnya. Di 6 itu 20. Ya, masih bersinggungan dan masih bertemu pada titik sudutnya. Kemudian kita perlu membuat gambar lanjutan, yaitu kita gunakan poligon. Kita sesuaikan di garis tengah. Ambil titik tengahnya, kemudian kita atur menggunakan dimension. Ini H7 kita sesuaikan yaitu 7 mm. Kita buat di H7-nya bernilai 7. Baik, selanjutnya kita harus membuat bagian persegi di sini. Gambarkan juga menggunakan rectangle. Ulangi. Buat saja panjang. Kita bisa mengaturnya menggunakan dimension. Kita cek apakah sama. Oke, sudah sama dengan yang di samping sini. Kemudian kita lihat kelurusannya. Ya, sudah sama juga. Oke, sudah sama juga ternyata. Sudah berada pada titik center. Di sini kita harus mengatur jarak dari sini ke sini yaitu 10 mm. Kita kembali, kita klik ini dan ini. Sehingga di L10 kita tulis 10 dan akan bergeser. Oke. Langkah selanjutnya kita harus memotong bagian-bagian yang tidak diperlukan dengan menggunakan modify, kita trim. Bagian-bagian yang tidak diperlukan seperti ini juga, ini. Baik, ini adalah gambaran yang sudah kita potong dan kita buang yang tidak perlu. Namun ada satu tambahan lagi. Pada bagian sudut ini menggunakan fillet dengan radius 2,5. Kita atur filletnya dan di sini sudah ada radiusnya 2,5. Langsung kita klik. Baik. Langkah selanjutnya adalah kita masuk ke konsep dan surface from sketch. Sini kita atur sketch 1, kita apply. Kemudian untuk thickness-nya bisa kita atur. Nah, sini ada keterangan bahwa thickness-nya adalah 3 mili, sehingga bagian thickness kita klik 3 mm. Oke, kita generate terlebih dahulu.
Dan di sini gambaran kita telah jadi. Kita bisa melanjutkan penggambaran dan proses modelingnya di aplikasi mekanikal. Kita tutup terlebih dahulu. Dan kita lanjutkan pemodelan menggunakan aplikasi mekanikal. Sejenak kita menunggu prosesnya. Baik, kita sudah masuk ke aplikasi ANSYS Mechanical. Di sini kita tunggu hingga proses landingnya selesai. Kita masuk ke geometri. Baik, belum selesai sepertinya proses landingnya. Oke, baik. Di sini sudah terlihat gambar yang kita buat tadi. Kita masuk ke geometri, surface body. Di sini kita bisa atur struktural steel-nya menjadi stainless steel. Dan kemudian kita masuk ke mesh. Kita insert terlebih dahulu. Klik di method dan kita pilih, kita alihkan pandangan terlebih dahulu. Kita klik apply. Dan kita masuk lagi ke mesh. Kita insert lagi. Dan kita masukkan sizing. Kita klik ini dan kita apply. Kemudian ini kita buat 1,5. Kembali ke mesh dan kita lakukan generate mesh hingga didapatkan gambarnya seperti ini. Lalu kemudian kita masuk ke statik struktural. Kita akan buat kondisi batasnya berupa insert. Kita klik fixed support. Kita masukkan fixed supportnya pada bagian, kita kontrol tahan pada bagian ini. Kita pilih ini ya. Kita ulangi, kita klik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan lupa untuk klik pada bagian ini agar tidak seluruhnya terklik. Kita apply. Kemudian kita masuk lagi untuk menambahkan kondisi batas di insert dan kita pilih pressure. Pressure-nya kita klik pada bagian ini. Di define-nya kita pilih vektor. Geometri seleksinya kita klik pada bagian atas.
kita apply. Dan di sini untuk arahnya kita klik bagian sini. Dan di sini kita masukkan 2000. Langkah selanjutnya kita masuk ke solution, kita klik kanan, insert information, klik total information, dan kemudian kita masuk insert, stress, dan equivalent non-font mice. Kita solve. Kita tunggu proses solve-nya. Baiklah, seperti ini proses hasil dari penggambaran kita. Dan di sini terdapat report preview yang dapat saya bacakan sebagai dokumentasi proses pembuatannya dalam bentuk PDF. Kita tunggu previewnya, kita lihat di sini. Kita ambil report previewnya terlebih dahulu. Tunggu proses loading sejenak. Report generation in progress. Baiklah, ini adalah report previewnya. Di sini kita menggunakan model-modelnya. Terdapat gambarannya, material yang kita gunakan, proses mesh-nya, statik struktural, dan material, keterangan dari material yang kita gunakan. Baiklah, mungkin itu saja dapat saya sampaikan dari video yang saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.